Gadis itu membuka matanya dengan pusing, pandangannya kabur. Seorang wanita parubaya sedang berteriak. Tapi yang benar-benar menarik perhatiannya adalah pemuda yang sangat tampan berdiri di dekatnya. Wah, dia ganteng banget. Gadis itu tak tahan untuk berbisik, terpesona oleh ketampanannya. Sementara semua orang mengira gadis itu gegar otak karena jatuh dan sedang melantur nawur. Adegan-adegan dari sebuah novel melintas di benaknya. Terasa seperti ingatannya sendiri. Pewaris palsu Arya telah sengaja menjatuhkan diri dari tangga untuk memfitnah pewaris asli Evelyn. Mencoba membuat Nyonya Laurent mengusirnya keluar. Dan wanita yang berdiri di hadapannya sekarang, dengan banyak identitas rahasia dan lebih banyak pengikut, adalah pemeran utama wanita itu sendiri, Evelyn. Semuanya menjadi jelas dalam sekejap. Aku berinkarnasi ke dalam cerita sebagai penjahat yang dibenci. Arya berhasil membuat marah pemeran utama wanita sejak awal. Ini adalah skenario yang mustahil dimenangkan. Nyonya Laurent dengan gigih membelanya, si putri palsu, sambil memarahi Evelyn dengan penuh amarah. Evelyn, yang terlihat sama sekali tak gentar, menyangkal tuduhan itu. Aku tidak mendorongnya. Nyonya Laurent, yang murka, mengancam akan mengirim Evelyn kembali ke panti asuhan. Untuk mencegah tragedi novel itu terulang kembali, Arya memutuskan untuk mencari jalan selamat. Dia segera mengakui bahwa dia terpeleset dan jatuh sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan kakaknya. Tepat ketika Arya mengira krisis telah terhindarkan, pertengkaran antara ibu dan anak itu memanas. Evelyn sama sekali tidak menghargai niat baik adiknya itu, membuat Arya tertegun. Gawat, apa dia pikir aku bermuka dua? Arya dengan cepat mencoba untuk menengahi. Tapi Nyonya Laurent malah menunjuk Evelyn. Memarahinya karena menjadi kakak tak tahu terima kasih yang butuh adiknya untuk menutupi kesalahannya. Evelyn, yang mulai kehilangan kesabaran, mengulangi. Aku tidak mendorongnya. Nyonya Laurent menganggap itu sebagai bantahan yang keras kepala. Arya rasanya hampir gila. Tolong berhenti bicara! Saat itu, Dr. Evans, yang sudah tidak tahan lagi, angkat bicara. Bukankah ada kamera pengawas di rumah ini? Cek saja sebentar, masalahnya pasti beres. Nyonya Laurent mencemooh ide itu. Bagaimanapun juga, dialah saksi matanya. Logikanya sungguh ajaib, dan Arya ingin menangis rasanya. Adegan selanjutnya dalam novel adalah momen tamparan wajah yang klasik. Dan dia sangat perlu menulis ulang naskahnya. Bu, aku benar-benar cuma salah langkah dan jatuh. Tolong jangan salahkan kakak, aku mohon. Percaya saja padaku dan lupakan ini. Melihat ibunya masih ragu, Arya menunjukkan bukti penting. Evelyn sedang merekam di ponselnya saat kejadian. Kalau ibu tidak percaya, cek videonya. Evelyn terdiam. Ada kilatan keraguan di matanya. Arya tahu aku sedang merekam, tapi tetap melakukan ini. Setelah penjelasan Arya yang panik, krisis akhirnya berakhir. Melihat drama selesai, Evelyn berbalik untuk pergi. Selamat malam, Kak. Arya berkicau dengan semangat yang berlebihan. Setelah mengantar dokter keluar, seorang pelayan mendekat. Nona, haruskah saya membawa Asher keluar? Arya bingung. Bawa dia kemana? Apakah kau lupa, Nona? Anda menghukum Tuan Asher dengan melarangnya tinggal di dalam rumah, kan? Arya yang asli telah mengusirnya ke rumah kaca setelah dia tidak sengaja memecahkan salah satu kosmetik mahalnya. Sebuah ide muncul di kepala Arya. Ini kesempatannya. Kesempatan emas untuk mencari muka di depan si calon penjahat masa depan. Dia memasang senyum termanisnya. Asher itu adikku. Mana mungkin dia tidur di rumah kaca? Suruh dia kembali ke kamarnya sekarang juga. Asher berterima kasih di permukaannya saja. Tapi dalam hati dia tidak merasa senang. Sedetik kemudian, Arya berjalan mendekat dan mengacak rambutnya. Suaranya penuh kasih sayang. Kamu akhirnya bisa tidur nyenyak. Asher benar-benar bingung. Apa kepentoknya lebih keras dari dugaanku? Atau ini cuma cara gila baru untuk menyiksaku? Keesokan paginya, Arya mendapat pesan. Seseorang yang mengaku membalaskan dendamnya sengaja membuat masalah bagi Evelyn. Arya melompat dari tempat tidur dan lari kencang ke ruang makan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Seorang wanita glamor menyapanya dengan senyum penjilat. Sepupu, kau di sini. Wanita yang memancarkan kepalsuan itu adalah Scarlett Ruan, putri kedua keluarga Ruan dan seorang aktris yang dikontrak perusahaan hiburan Lawrence. Dia juga merupakan kacung setia Arya yang asli. Arya duduk. Lagi ngomongin apa nih? Kami cuma bicara soal anak pungut tak tahu
Di untung yang dipungut keluargamu itu, aku tak percaya dia mendorongmu dari tangga. Menghadapi tuduhan tak berdasar itu, Evelyn bahkan tidak repot-repot mendongak. Scarlett, kenapa kamu memanggilku anak pungut tak tahu diuntung? Tanya Arya yang sepertinya tiba-tiba. Scarlett panik, menunjuk ke arah Evelyn. Aku bicara soal dia, tapi Evelyn adalah pewaris Laurent yang asli. Akulah yang diadopsi. Nyonya Lauren segera curiga Evelyn ada di balik ini. Sikap pilih kasihnya mencapai tingkat yang tak masuk akal. Putri palsu dihujani cinta, sementara yang asli terus-menerus disalahkan. Meninggalkan sikap manjanya yang biasa, Arya mencoba memberi pengertian pada ibunya. Tapi Scarlett melihat semua ini, diam-diam merasa senang. Dia pura-pura bodoh. Apa maksudnya soal pewaris palsu yang mencuri tempat orang lain? Aku tidak mengerti. Di saat itu, Evelyn, yang sedari tadi menatap kopinya, tertawa kecil. Mungkin itu karena kamu bodoh. Wajah Scarlett memucat, dan dia mencoba cari gara-gara lagi. Dasar orang kampung. Kalau keluarga Lauren benar-benar peduli padamu, mereka pasti sudah mengumumkan identitasmu ke publik sekarang. Sebelum ada yang sempat bereaksi, Arya menatap Scarlett dengan pura-pura kaget. Sepupu, sepertinya kamu benar-benar butuh baca buku lebih banyak lagi deh. Scarlett begitu marah sampai tidak bisa berkata-kata. Nyonya Lauren mendengarkan Arya dan terdiam cukup lama. Sambil menghela napas pasrah, dia menggenggam tangan Arya. Apapun yang terjadi, Arya akan selalu menjadi bagian dari keluarga Lauren. Melihat Arya masih jadi kesayangan keluarga meskipun dia palsu, Scarlett langsung mencoba cari muka, memberinya satu set perawatan kulit mewah. Dia ingin bantuan Arya untuk mendapatkan tempat di acara ragam yang diinvestasikan ayahnya. Tapi Arya menolaknya dengan sopan, menyiratkan kalau Scarlett kurang terkenal. Wajah Scarlett memerah karena murka. Tapi dia tetap menjaga ketenangannya. Arya lalu pamit untuk latihan piano, meninggalkan Scarlett yang mengertakkan gigi karena kesal. Di ruang piano, Arya sedang fokus pada musiknya, ketika sesosok bayangan muncul di belakangnya, membuatnya terlonjak kaget. Dia berbalik. Kenapa bos terakhir ada di sini? Dia bergerak seperti hantu. Aku hampir kena serangan jantung. Evelyn menatapnya dengan ekspresi malas dan menanyakan satu pertanyaan singkat. Kenapa? Arya langsung mengerti. Dia bertanya kenapa dia mengungkapkan identitasnya sebagai pewaris palsu. Arya tidak mungkin bilang, karena aku dari dunia lain dan aku tahu kakak itu orang hebat yang tak boleh disinggung. Jadi dia hanya mengangkat bahu. Kurasa jatuhnya tadi membuatku sedikit sadar. Tiba-tiba, Evelyn mengulurkan tangannya, meminta set perawatan kulit tadi. Arya bingung, apa orang hebat seperti dia butuh barang gratisan? Evelyn mendengus pelan. Kamu bahkan gak mau ngasih set perawatan kulit itu buat aku, tapi kamu begitu rela menyerahkan identitasmu sebagai putri keluarga Lauren. Arya menatapnya. Lalu sebuah pikiran terlintas. Kak, kakak sadar ada yang gak beres dengan perawatan kulit ini kan? Evelyn tidak menjawab, hanya pindah duduk di ambang jendela. Arya dengan patuh kembali ke piano. Dia ingat dari novel bahwa pemeran utama wanita tidak pernah peduli dengan hal sepele seperti itu. Campur tangannya pasti berhasil. Dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum mata Evelyn terbuka perlahan. Dia terkejut karena ternyata dia ketiduran. Sudah lama sekali dia tidak tidur senyenyak ini. Apa mungkin karena musiknya? Tepat saat itu, dengan bodohnya, Arya mencondongkan tubuhnya mendekat, dan Evelyn secara refleks mendorongnya menjauh. Arya mematung. Apa permainanku jelek banget sampai bikin dia terdiam? Teruskan, Arya. Kamu harus memainkan peranmu sebagai tumbal. Arya sedang tidur nyenyak, sedikit mengiler saat ponselnya berdering, membuatnya tersentak bangun. Dia menjawab dengan setengah sadar, hanya untuk disambut teriakan marah. Mengumpat pada orang gila di telepon itu, dia menutup panggilan. Tapi saat rasa kantuknya hilang, dia mengecek media sosial. Semua topik yang sedang tren membahas Arya Laurent, si pewaris palsu. Dia baru sadar, orang yang baru saja dia matikan teleponnya adalah tunangan Arya yang asli, Derek Vance. Di dalam novel, keluarga Vance dan Lauren memiliki perjodohan. Setelah pertunangan itu batal, Arya yang asli menyusun rencana licik agar bisa menikahi Derek. Tapi itu tidak bertahan lama. Keluarga Vance melihat dia tidak punya nilai lagi, segera membuangnya. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh penjahat bernama Asher, yang mematahkan jarinya sebelum dia mati. Memikirkan hal ini, Arya tahu dia tidak boleh berurusan dengan bajingan itu.
Tepat saat itu, si bajingan sendiri mengirim pesan ancaman untuk membatalkan pertunangan. Arya sih, masa bodoh. Sementara itu, ibunya, Selene, sudah mendengar berita itu dan sangat marah. Keluarga Vance sudah keterlaluan. Mereka ingin mengalihkan pertunangan itu ke Evelyn. Dia malah yakin kalau Evelyn yang merencanakan seluruh skandal online ini hanya untuk merebut tunangan adiknya. Arya menghela napas. Nggak mungkin orang seperti Evelyn tertarik pada badut seperti Derek. Dia bicara dengan lembut. Bu, Evelyn baru saja sampai di sini. Dia bahkan nggak tahu soal pertunangan ini. Dia nggak akan mencoba merebutnya. Butuh usaha keras untuk menenangkannya. Tapi Celine masih curiga. Arya melanjutkan aktingnya, pelan-pelan mengalihkan kesalahan kepada sepupunya, Scarlett. Saat nama Scarlett disebut, Selene siap untuk pergi melabraknya dan menamparnya. Ini tepat seperti yang Arya inginkan, tapi dia tidak mau ada masalah lagi. Tujuan utamanya adalah mengembalikan identitas Eris kepada Evelyn. Mungkin dia nggak sengaja keceplosan, kata Arya, mencegah ibunya. Kita tunggu saja sampai ayah pulang sebelum memutuskan apapun. Kata-katanya menenangkan Celine. Meskipun Arya bukan putri kandungnya, kasih sayangnya tak terbantahkan. Arya merasakan sedikit rasa haru, dan diam-diam bersumpah untuk melindungi keluarga Laurent. Setelah berhasil melewati krisis lain, Arya menghela napas lega. Menurut alur cerita, dia merasa seperti melupakan sesuatu yang penting. Dia memeras otaknya dan akhirnya ingat kalau si kantong darah sedang dalam bahaya. Apapun yang terjadi. Ini kesempatan emas buat ambil hati si calon penjahat masa depan. Arya berlari kencang, menembus jalanan yang ramai demi misi penyelamatan. Tiba-tiba, seorang kakek terhuyung ke arahnya. Saat dia bergerak menghindar, kakek itu ambruk di kakinya. Arya terpaku. Apa orang ini lagi coba modusin aku? Kerumunan orang langsung berkumpul. Lihat tuh cewek itu, jelas banget dia anak orang kaya. Apa dia baru saja menabrak kakek itu? Gumam seseorang. Wah, kalian benar-benar suka tontonan gratis ya? Batin Arya kecut. Sebagai mantan psikolog, insting profesional yang mengambil alih. Dia berlutut untuk memeriksa pria itu dan memastikan dia mengalami henti jantung. Seseorang tolong panggil ambulans! Teriaknya sambil mulai melakukan CPR. Tapi seseorang di kerumunan itu mencibir. Memangnya Tuan Putri manja kayak dia bisa apa? Paling cuma cari perhatian doang. Saat itu juga, seorang pemuda bermasker hitam maju dari kerumunan untuk membelanya. Aku lihat semuanya. Dia tidak menabraknya. Dia mencoba menyelamatkan kakek itu. Seorang pria parubaya lain juga maju, membantu Arya dengan memberikan napas buatan. Beberapa menit kemudian, ambulans tiba. Para medis memuji mereka saat menaikkan pria itu ke atas tandu. Reaksi cepat kalian luar biasa. Kalian menyelamatkannya. Pria parubaya itu memberi Arya anggukan tanda hormat. Setelah saling berkenalan, Arya berterima kasih pada pemuda bermasker itu dan bergegas pergi. Saat melihatnya berlalu, pemuda itu menurunkan maskernya dan berteriak, "Hey, namaku Jackson King!" Di seberang jalan di sebuah gudang terbengkalai, Asher terpojok oleh sekumpulan preman. Dasar bocah tengi, berani-beraninya menolak bos kami. Kau cari mati ya? Siapa sih bos kalian yang berani menyentuh orangku? Arya mengumumkan kedatangannya yang dramatis. Asher sedang meringkuk di pojokan, menunduk, dengan kilatan dingin di mata yang tersembunyi di balik poninya. Para preman itu menoleh ke arah Arya. Melihat seorang gadis yang tampak rapuh, salah satu dari mereka menyeringai. Halo Neng cantik, mau ikutan main sama kita? Belum sempat kalimatnya selesai, Arya sudah melakukan bantingan bahu yang sempurna, menghempaskannya ke tanah dan menginjak punggungnya dengan kuat. Sudah kubilang, ucapnya dengan suara rendah yang berbahaya. Jangan sentuh orangku! Beberapa menit kemudian, semua preman itu menggeliat di lantai, mengerang kesakitan. Arya menatap mereka dengan tatapan jijik. Sebelum berinkarnasi, dia adalah pewaris keluarga elit. Dan demi menjamin keselamatannya, dia bahkan dimasukkan ke kamp pelatihan pasukan khusus selama setahun. Beberapa preman kroco ini bukan apa-apa. Asher menatapnya masih dalam keadaan terpana. Saat Arya mendekat, dia tampak tenang seperti hewan liar yang dijinakkan. Suaranya terdengar lembut dan jelas. Kamu tidak apa-apa, Arya. Arya tersenyum hangat dan mengulurkan tangannya. Aku baik-baik saja. Aku di sini untuk melindungimu. Dia bertanya apa yang terjadi. Ini ulah Veronica Wong, putri CEO Orbit Entertainment, jelasnya. Dia naksir padaku.
Aku menolaknya, jadi dia menyuruh orang menculikku. Ekspresi Arya menggelap. Apa dia kesal karena ada orang yang mengincar bank darah pribadinya? Asher menyadari perubahan suasana hatinya dan segera menundukkan kepala, membisikkan permintaan maaf. Maafkan aku, Arya. Salahku kamu jadi terseret masalah ini. Arya tersadar. Sikap lembutnya kembali. Dia mengacak rambut Asher dan berjanji kalau ada yang berani menindasnya lagi, dia akan membalas mereka habis-habisan. Terima kasih, ucap Asher sambil mendongak menatapnya. Dingin di matanya tampak sedikit mencair. Tepat saat itu, polisi menerobos masuk. Kedua belah pihak mengaku sebagai korban. Petugas melihat dari Arya yang tampak rapuh dan Asher yang kurus ke arah preman-preman kekar yang menyeramkan itu. Dan jelas sekali siapa yang mereka percaya. Ditambah lagi, Arya yang cerdik sudah merekam seluruh kejadian itu. Tak lama kemudian, para preman itu digiring pergi dengan tangan di borgol. Arya dengan riang menggandeng tangan Asher dan mulai berlari, mengumumkan kalau dia akan mentraktirnya makan malam perayaan. Mereka tiba di Jade Pavilion, tapi Arya lupa membawa kartu anggotanya dan tidak bisa masuk. Tepat saat Asher hendak mengeluarkan kartu miliknya, sebuah ide muncul di benak Arya. Bos terakhir adalah pelanggan tetap di sini. Mungkin aku bisa memanfaatkan ini buat cari muka padanya lagi. Dia bilang pada resepsionis kalau mereka di sana untuk bertemu seseorang. Dan siapa itu? Dia bersamaku, suara yang tak asing terdengar dari belakang mereka. Sekelompok pemuda belagu mendekat, dengan Derek Vance memimpin di depan. Dia berjalan lurus ke arah Arya, dengan rasa percaya diri yang tak masuk akal, mengira Arya ada di sana untuk mengemis minta balikan. Arya sama sekali tidak tahu siapa orang ini. Tapi dari nada sombongnya, dia menebak ini pasti si tunangan brengsek, Derek. Apa semua bajingan di novel sebego ini? Batinnya, yang tak sengaja terucap keras-keras. Wajah Derek langsung masam. Arya memperjelas semuanya. Baik aku maupun kakakku tidak akan pernah tertarik padamu. Dari meja di sudut, Evelyn, yang sedari tadi menonton drama ini, diam-diam setuju. Jelas nggak tertarik. Ditolak di depan umum, Derek murka. Dia menoleh ke arah staf. Usir mereka dari sini. Tapi sesaat kemudian, seorang manajer menghampiri mereka. Tuan Vance, keanggotaan Anda baru saja dicabut. Kami harus meminta Anda pergi. Mereka semua terperangah. Apa? Kamu yakin kamu nggak salah paham? Ini perintah langsung dari pemilik kami. Silakan, lewat sini. 3 petugas keamanan segera muncul dan mengawal kelompok itu keluar. Sang resepsionis lalu dengan sopan mempersilakan Arya dan Asher masuk. Arya kegirangan. Bos terakhir benar-benar membiarkanku mendompleng namanya. Kalau aku terus-terusan bersikap tak tahu malu, kesannya terhadapku pasti akan membaik. Arya dan Asher diantar ke meja Evelyn, di mana Arya melihat seorang pemuda berkacamata bingkai hitam duduk di sebelahnya. Dari gayanya, Arya menebak ini adalah adiknya Evelyn, Leo, atau yang dikenal sebagai Jason, peretas peringkat ke-7 di papan peringkat Dark Web. Kalian mau makan apa? Evelyn menyodorkan menu ke arah Arya. Melihat Evelyn dan Leo belum memesan, Arya, yang dasarnya suka gratisan, dengan sopan berkata kalau dia dan Asher tidak pilih-pilih makanan. Evelyn mengangguk dan memesan beberapa hidangan langganannya. Tiba-tiba Arya nyeletuk. Dan 1 piring tumis hati babi dengan segelas kecil arak beras hangat. Pelayan itu menatapnya bingung. Nona, ini Jade Pavilion. Setiap hidangan di sini sekelas jamuan kenegaraan. Evelyn menibaskan tangan, memberi isyarat agar pesanan itu tetap dimasukkan. Makanan datang dengan cepat. Mata Arya berbinar penuh antusiasme. Novel itu sudah memuji tempat ini setinggi langit sebagai tempat legendaris. Dan dia sudah tidak sabar mencicipinya sendiri. Tapi, saat hidangan disajikan, dia merasakan keakraban yang aneh. Dia memasukkan suapan makanan ke mulutnya, lalu mencoba beberapa hidangan lain sebelum meletakkan sumpitnya. Rasanya bukan seperti yang dia ingat. Saat itulah dia sadar, dia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan lamanya. Menyadari suasana hatinya yang aneh, Asher bertanya, "Kamu nggak suka makanannya?" Evelyn mendengus. "Kupikir tadi kamu bilang nggak pilih-pilih." Arya tersentak, kembali ke kenyataan. Enggak, aku suka kok. Ini enak banget." Dia langsung menyuapkan makanan ke mulutnya dengan lahap. Tak lupa menyodorkan sepiring iga ke arah Asher. "Nih, Asher, makan ini juga." Perhatian yang tiba-tiba itu membuat jantung Asher berdegup kencang.
Dia tersenyum dan berterima kasih padanya. Menatap cowok manis yang mirip anak anjing di depannya itu, Arya tidak habis pikir bagaimana penjahat aslinya bisa begitu kejam padanya. Leo, yang sejak tadi membungkuk di depan laptopnya, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bos, aku berhasil bikin si Eris palsu bermuka dua itu naik lagi ke puncak trending list. Keheningan menyelimuti udara. Arya bagaimanapun hanya tersenyum tenang padanya. Leo mendongak dan akhirnya menyadari keberadaannya. Hei, namaku Leo. Siapa namamu cantik? Aku Arya. Leo tak percaya. Gadis cantik ini punya nama yang sama dengan Eris palsu yang menyebalkan itu. Tapi kemudian Arya memberitahunya kalau dia sebenarnya adalah Lauren Eris palsu yang sama dari topik trending itu. Orang yang baru saja dia sebut bermuka dua. Benar-benar situasi yang bikin malu setengah mati. Leo dengan canggung menatap Evelyn meminta pertolongan. Evelyn hanya mengangguk. Benar, ini Arya, adikku. Mendengar sang bos terakhir sendiri memanggilnya adik, Arya kegirangan bukan main. Mungkin kakak perempuannya ini tidak seburuk itu. Leo mematung sesaat. Tunggu, bukannya ini seharusnya jadi drama perseteruan keluarga saling tikam antara Eris asli dan palsu? Bosku dan gadis ini kelihatannya akur-akur saja tuh. Menyadari kesalahannya, Leo buru-buru minta maaf dan membuka laptopnya untuk menurunkan topik trending itu. Tapi dia sudah terlambat. Komputernya sudah diretas oleh Quest, karakter yang seharusnya cuma tokoh sampingan di novel, tapi menduduki peringkat ketiga di daftar peretas. Arya bingung, kenapa Quest tiba-tiba menyerang Leo? Leo dengan gemetar menyambar ponselnya. Jangan khawatir, bos. Aku akan pakai ponselku buat nurunin adik kita dari trending list. Tapi saat dia membuka ponselnya, topik itu sudah hilang. Dia menatap Evelyn dengan bingung. Apa peretas peringkat satu yang melakukannya? Sedetik kemudian, ponselnya diretas juga. Karena frustrasi, dia menghentakkan kakinya, bersumpah akan menjadikan Quest musuh bebuyutannya. Dengan masalah terselesaikan, Arya kembali memperhatikan Asher. Berhenti main ponsel dan makanlah yang banyak. Makasih Arya, katanya, sambil menaruh ponselnya telungkup di meja. Setelah makan siang, Arya dan Asher pergi duluan. Begitu mereka pergi, Leo akhirnya menyuarakan kebingungannya. Gadis Arya itu benar-benar beda dari apa yang tertulis di berkas tentangnya. Evelyn tidak menjawab, hanya memutar-mutar anggur di gelasnya. Bagaimana perkembangan di sana? Ekspresi Leo berubah serius. Orang-orang bodoh itu nggak bakal nemu apa-apa dalam waktu dekat. Dia ada di sini, di kota Sterling, kata Evelyn tenang. Orang dari keluarga Shaw di ibu kota sudah ada di sini. Dia tersenyum penuh arti, yakin kalau orang itu sedang melakukan pencarian yang sia-sia. Arya dan Asher berjalan menyusuri jalan. Di bawah sinar matahari, bekas suntikan di punggung tangan Asher terlihat sangat jelas. Dia telah dijadikan kantong darah hidup oleh keluarga Laurel sejak kecil, menanggung perlakuan yang tidak manusiawi. Arya merasa penasaran. Apa dia tidak membenci mereka? Dia menatap mata Asher dan mengaktifkan kemampuan hipnotisnya. Ekspresi Asher menjadi kosong. Dia menggeleng pelan. Aku tidak benci mereka. Darahku adalah milik kakak. Arya terperanjat. Tidak ada kebohongan dalam hipnotisnya. Jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Pikiran bahwa Asher benar-benar percaya darahnya adalah milik Arya membuat gadis itu sadar betapa sakitnya keluarga Laurel itu. Tapi sisi baiknya, Asher belum berubah menjadi penjahat. Masih ada harapan. Arya menepuk pelan dahi Asher, membuatnya tersadar dari lamunan. Ada sesuatu di kepalamu tuh, katanya. Makasih Arya. Bertekad mencegah Asher tersesat ke jalan yang gelap, Arya berusaha membanjirinya dengan kebaikan. Dia mengajak Asher belanja besar-besaran. Asher, yang mengekor di belakang sambil menenteng tumpukan tas, merasa lebih seperti kuli angkut daripada orang yang sedang dimaafkan. Beberapa jam kemudian, mereka berada di dalam lift untuk turun. Asher, yang kini sudah seperti gantungan baju berjalan, menghabiskan seperempat ruang lift. Arya berdeham canggung dan mengulurkan tangan. Sini, biar aku bantu bawa tas di tangan kirimu. Gak apa-apa, biar aku saja. Saat semakin banyak orang berdesakan masuk ke lift, Asher secara naluriah menggunakan tubuhnya untuk melindungi Arya dari himpitan. Menatap wajah tampan Asher yang begitu dekat, jantung Arya berdegup kencang. Seorang wanita parubaya di seberang mereka tersenyum penuh arti. Nona muda, pacarmu baik sekali ya. Ini kesalahpahaman besar. Tepat saat Arya hendak menjelaskan, pintu lift terbuka dan kerumunan pun bubar.
Dia buru-buru mengalihkan pembicaraan. Jadi Asher, kamu suka barang-barang yang kita beli hari ini? Kita bisa pergi lagi lain kali. Aku suka apapun yang kamu berikan, jawabnya. Senyumnya sehangat matahari, suaranya lembut dan menyenangkan. Arya harus memaksakan diri untuk memalingkan wajah. Kalau saja dia tidak menggunakan hipnotis untuk memastikan Asher itu domba yang manis dan tidak berbahaya, dia pasti bersumpah pria itu sengaja merayunya. Malam pun tiba. Begitu Arya sampai di rumah, dia mendengar teriakan marah dari dalam. Mengintip dari celah pintu, dia melihat Evelyn dan wanita yang disebut ibunya sedang bersih tegang. Kamu nggak punya malu ya pulang selarut ini? Begitu kelakuan wanita terhormat? Evelyn tertawa getir. Mau bagaimana lagi? Aku punya ibu yang melahirkanku, tapi bukan ibu yang membesarkanku. Selin langsung murka, menyambar cangkir teh terdekat dan melemparkannya ke arah Evelyn. Dasar anak sialan, kamu menyalahkan aku. Ma, tunggu, aku pulang. Arya bergegas masuk untuk menghentikannya, tapi dia terlambat. Cangkir itu pecah menghantam bahu Evelyn. Melihat Evelyn memegangi lengannya dan pecahan porselen berserakan di lantai, hati Arya mencelos. Tamat sudah. Semua poin simpati yang kucari hari ini hangus. Evelyn melirik Arya dan menyeringai. Nyonya Lauron, kenapa Anda tidak ulangi saja ucapan tadi ke putri sempurna Anda, Arya? Selin tidak akan pernah bicara kasar pada Arya. Sebaliknya, dia mengangkat tangan untuk menampar Evelyn. Melihat tamparan yang akan melayang, Arya menerjang maju dan menahan lengan ibunya, menghentikan tindakan merusak diri itu. Setelah dibujuk, amarah Selin sedikit mereda. Tapi dia masih mendidih. Lihat, Arya itu anak penurut, tidak seperti serigala yang tak tahu diuntung. Arya cepat-cepat memotongnya, mengalihkan topik ke Scarlett. Mah, Mama sudah dapat hasil tes skincare yang dikasih Scarlett? Itu, isinya penuh timbal. Memakainya dalam jangka panjang bisa fatal. Seperti dugaan, menyebut nama Scarlett langsung mengalihkan seluruh amarah Selin. Evelyn diam-diam berbalik dan pergi. Arya memberi isyarat agar Asher ikut menyelinap pergi. Tapi pria itu hanya memberinya senyum penuh arti yang aneh. Arya menemani Selin makan malam, menunggu sampai amarahnya dingin sebelum turun ke bawah. Dia menemukan Evelyn sedang bersandar di pintu kamarnya. Arya tidak bisa membaca ekspresinya, tapi dia tahu dia harus memperbaiki keadaan setelah ledakan amarah ibunya tadi. Dia mulai meminta maaf atas nama Selin, tapi Evelyn memotongnya. Bukannya kamu melupakan sesuatu malam ini? Arya bingung. Evelyn mengangkat ponselnya, menunjukkan kode QR. Tagihan dari Jade Pavilion, tunai atau scan? Arya tidak percaya. Seorang miliarder memojokkannya hanya demi tagihan makan malam $20.000. Tapi saat dia hendak memindai kodenya, dia sadar itu adalah permintaan pertemanan. Kalau kamu mau add sosmedku, bilang saja dong, kata Arya bersemangat, bergerak maju untuk memeluk. Evelyn mundur dengan dingin. Omong kosong, bayar buruan. Setelah mentransfer uangnya, Arya memasukkan Evelyn ke grup chat bernama Keluarga Kita Tercinta. Hampir seketika, obrolan itu dipenuhi pesan-pesan jahat. Adik laki-lakinya, Peter, bahkan mengancam akan menghajar Evelyn saat dia pulang nanti. Evelyn melirik pesan-pesan itu dengan jijik dan langsung keluar dari grup. Mata Arya berkedut. Dasar remaja labil. Kamu bisa bikin aku mati, tahu nggak? Dia samar-samar ingat bahwa salah satu identitas rahasia Evelyn adalah juara e-sports profesional, idola si Peter. Sepertinya adik bodohnya itu bakal kena batunya. Tepat saat itu, ayahnya, Tuan Lauron, mengiriminya transfer sebesar $200.000. Mata Arya berbinar. Makasih, Pak. Ayahnya menyusul dengan pesan suara. Arya, maaf ya kamu harus mengalami hal tidak enak soal pertunangan itu. Kita biarkan saja gosip online itu mereda. Soal Scarlett yang tak tahu diri itu, Papa akan urus dia secara pribadi saat Papa kembali. Arya merasakan campur aduk. Orang tua barunya mungkin punya nilai moral yang meragukan, tapi mereka benar-benar memanjakannya lebih dari putri kandung mereka sendiri. Dia ingat dalam novel itu, keluarga Lauron berakhir hancur. Perusahaan Tuan Lauron bangkrut. Dan setelah kehilangan putra, putri, dan istrinya, dia mengalami gangguan mental dan melompat dari puncak gedung Lauron Corporation. Saat membacanya sebagai orang luar, Arya sempat merasa rasa keadilan bagi para penjahat. Tapi sekarang, saat menjalaninya sendiri, dia tidak bisa tersenyum. Demi menghindari nasib tragis itu,
Arya memutuskan dia harus membereskan mereka. Dia mengirim pesan suara balasan, nadanya tenang dan lembut. Ayah, jangan khawatir soal pertunangan itu. Lagi pula, aku tidak pernah menyukai Derek. Keluarganya penuh perhitungan dan cuma mau untung sendiri. Kata-katanya tepat sasaran. Tuan Lauren tahu ayah Derek adalah pebisnis yang kejam. Dia langsung meneleponnya. Sebelum orang di seberang sana sempat bicara, Tuan Lauren langsung menyemprotnya. Pertunangan batal. Keluarga kalian terlalu tidak tahu diri dan bermimpi terlalu tinggi. Dengan masalah Vance yang sudah beres, Arya kagum melihat betapa efektifnya ayah barunya ini. Dia sama sekali tidak ragu nasib Scarlett akan sama memuaskannya. Bel pintu di villa keluarga Ruan berbunyi, dan Scarlett membukanya dengan semangat. Melihat seluruh keluarga besar Lauren berdiri di sana, dia pura-pura polos. Apa kalian kesini mau ketemu kakek? Arya maju ke depan. Kami kesini mau ketemu kamu. Jantung Scarlett mencelos. Apa mereka tahu soal produk perawatan kulit itu? Di dalam, Tuan Lauren menghempaskan laporan lab yang menunjukkan kontaminasi timbal ke meja kopi. Wajah keluarga Ruan menjadi pucat, terutama Scarlett, yang tidak bisa menyembunyikan rasa bersalahnya. Ibu Scarlett, Vera, buru-buru mencari alasan. Scarlett itu kadang ceroboh sekali. Dia pasti tidak sengaja kasih Arya produk sampel. Arya membalas tanpa ampun. Jadi, sampel untuk lini produk baru kalian terkontaminasi timbal? Atau jangan-jangan semua produk kalian begitu? Kata-katanya membuat orang tua Scarlett tidak bisa berkata-kata. Tuan Ruan tahu dia harus menawarkan penyelesaian. Jadi dia meminta maaf kepada Tuan Lauren atas nama Scarlett. Tapi Selene tidak terima. Dia menuntut permintaan maaf publik dari Scarlett di media sosial. Vera, takut karier akting putrinya hancur, memohon belas kasihan. Melihat kakak dan kakak iparnya bersikeras untuk melindungi Scarlett, Selene membuang semua basa-basi kesopanannya. Apa ayah tahu produk perusahaan kalian punya masalah besar begini? Apa pemegang saham tahu? Mendengar itu, wajah Scarlett berubah pucat pasi. Sebelum dia sempat bereaksi, ayahnya menampar wajahnya keras-keras. Dasar anak kurang ajar, aku tidak menyangka kamu sejahat ini. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Arya duduk santai sambil makan popcorn, siap menonton pertunjukan. Scarlett terhuyung akibat tamparan itu, dan ibunya Vera melihat dengan penuh penderitaan. Dia menoleh ke Arya, suaranya memohon dengan putus asa. Tolong, lupakan saja masalah ini. Selene sama sekali tidak mau dengar. Dia bersumpah Scarlett harus membayar karena membuat isu ahli waris palsu trending di internet. Karena melihat posisinya terdesak, Scarlett pura-pura tidak tahu. Bibi bicara apa sih? Aku tidak mengerti. Tepat saat itu, suara berat dan berwibawa memecah ketegangan dari atas tangga. Cukup. Kalau memang Scarlett salah, maka dia akan menanggung akibatnya. Selene, khawatir skandal kosmetik terkontaminasi itu akan mempengaruhi posisinya di perusahaan, bergegas mendekat. Ayah, sedang apa ayah di bawah sini? Kakek Ruan duduk, ekspresinya tegas saat bersiap membela cucu kandungnya. Karena Evelyn adalah cucu kandungku, dan Arya sudah hidup dengan identitasnya selama bertahun-tahun. Bukankah sudah waktunya semua diluruskan? Selene terperanjat. Ayah, kenapa ayah tega sekali? Protesnya. Arya masih di bawah umur, dan dia punya penyakit jantung. Bagaimana mungkin dia bertahan hidup di luar keluarga Lauren? Kakek Ruan bisa melihat bahwa Evelyn tidak terlalu diterima di kediaman Lauren itu. Dia menoleh ke arahnya. Evelyn, kalau kamu butuh apapun, datanglah padaku. Kakek akan mendukungmu. Evelyn menatap mata lelaki tua itu dan mengangguk pelan. Terima kasih, kakek. Suasana akhirnya mulai tenang, dan Arya hendak mencoba mendamaikan ibunya dan Evelyn ketika dia mendengar suara decihan mengejek yang pelan. Chloe Ruan, putri kedua keluarga Ruan. Arya menghela napas dalam hati. Dia ingat Chloe dari novelnya. Dia adalah orang yang setelah difitnah dan dirundung habis-habisan di internet oleh Arya yang asli dan Scarlett, jatuh ke dalam depresi berat dan akhirnya bunuh diri. Sekarang karena dia ada di dunia ini, kekacauan yang dibuat Arya asli adalah tanggung jawabnya untuk dibereskan. Itu artinya dia harus menyembuhkan depresi Chloe. Arya berjalan ke sisi Chloe, mengambil cangkir teh dan menyesapnya sedikit. Dia meniru nada bicara manis, tapi merendahkan ala penjahat aslinya. Aku iri sekali padamu, Chloe. Kakek mengajarimu seni menyeduh teh secara langsung.
Tapi rasanya tidak beda jauh tuh, sama kalau aku asal lempar daun teh ke dalam poci. Chloe mendongak, matanya dingin. Bakatmu berlagak jadi korban tak berdosa benar-benar kelas atas ya, katanya dengan sarkastis. Melihat cucunya diremehkan, kakek Ruan tidak bisa tinggal diam. Dia ingin melihat seberapa hebat kemampuan gadis ini, sampai berani bicara selancang itu. Arya mengerjap polos. Kalau teh buatanku lebih enak dari Chloe, aku pasti dapat hadiah kan kakek? Lelaki tua itu menghela napas, merasa terpojok. Dia setuju kalau Arya menang, dia akan memberikan set teh tanah liat Zisha koleksi berharganya. Sepakat, kata Arya dengan ceria. Dia lalu menoleh ke Evelyn. Kak, mau taruhan juga? Kalau aku kalah, aku akan main piano buat kakak. Setiap hari. Hal itu memancing minat Evelyn. Dan kalau kakak menang, mata Arya berbinar. Kartu member VIP ke Jade Pavilion. Evelyn langsung setuju. Deal. Setelah taruhan dibuat, Arya menatap perangkat minum teh. Gerakannya luwes dan anggun. Saat dia menyeduh, Chloe mendapati dirinya memperhatikan. Pikirannya terasa tenang dan sunyi, yang mengejutkan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Uap mengepul dari teko, menyelimuti gadis itu dalam kabut lembut. Suaranya lembut, hampir seperti berbisik. Kamu tahu, aku juga jadi sasaran hujatan online beberapa hari lalu. DM dan kolom komentarku penuh dengan hal-hal paling keji. Tapi saat aku taruh ponselku, aku tetap main piano. Aku tetap melakukan apa yang perlu kulakukan. Begitu kebenaran terungkap, kebencian itu lenyap begitu saja. Kadang hal-hal terjadi pada kita yang rasanya seperti penyakit tiba-tiba. Tapi itu bukan salahmu. Kamu setuju kan, Chloe? Chloe menatapnya, dan tanpa sadar, dia mengangguk. Tehnya sudah siap, silakan dicicipi. Arya menyodorkan cangkir pertama ke arah Chloe. Sugesti itu telah sempurna. Chloe tersentak kembali ke masa kini, mengambil cangkir hangat itu dan menatap Arya dengan penuh pemikiran. Saat itulah dia sadar. Arya sedang mencoba membantunya. Tetap saja, tingkahnya sangat aneh sampai bikin orang bertanya-tanya, apa dia habis kepentok sesuatu? Terlena dalam aroma yang kaya, kakek Ruan ceplas-ceplos bilang kalau teh Arya jelas lebih enak daripada buatan Chloe. Arya tidak buang waktu, maju dengan cengiran lebar. Makasih buat set teh tanah liat Zeanya kakek. Chloe merasa bersalah. Tahu betapa kakeknya sangat menyayangi benda itu. Menyadari ekspresinya, Arya condong mendekat dan berbisik. Jangan sedih, sepupu. Kakek nggak menyalahkan kamu. Kamu harusnya menyalahkan aku karena terlalu keren. Mata kakek Ruan nyaris melotot keluar. Keluar, sana keluar dari hadapanku. Nanti, Arya menemui Chloe dan membungkuk dalam-dalam meminta maaf dengan tulus. Reaksi pertama Chloe adalah, kamu lagi make obat ya? Dia tidak memperpanjang masalah itu, cuma bilang dengan dingin kalau dia tidak akan memaafkan dia. Kecuali kamu kasih aku set teh tanah liat Zisha itu. Arya pura-pura berpikir sejenak. Kayaknya aku bisa kasih set tehnya ke kamu, sepupu, tapi kamu harus lakuin satu hal buatku. Dia tahu bagi seseorang dengan depresi berat, sugesti saja tidak cukup. Jadi, dia mengusulkan agar Chloe ikut acara reality show bersamanya. Chloe yang tidak paham niatnya, hanya menatapnya dingin. Arya tidak punya pilihan selain pakai psikologi terbalik. Kenapa, sepupu? Apa kamu takut? Itu berhasil. Chloe langsung setuju. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin membuat Scarlett dan mantan pacarnya yang selingkuh itu membayar perbuatan mereka. Arya meyakinkannya kalau dia yang akan mengurus semua persiapan acara itu. Setelah itu beres, Arya membuntuti Evelyn kayak anak kecil, menagih hadiah yang dia menangkan buat keluarganya. Sementara itu, kakek Ruan melihat kepergiannya dengan senyum aneh. Gadis itu benar-benar beda. Sudah larut dan hujan saat mereka kembali ke Villa Lauron. Arya akhirnya mendapatkan kartu VIP Jade Pavilion yang tak ternilai itu. Matanya berbinar. Dia condong mendekat ke Evelyn. Kak, makasih banyak ya. Evelyn menatapnya dengan pandangan meremehkan. Hapus muka konyol itu dari wajahmu. Atau kartu itu aku ambil lagi. Arya tahu kapan harus berhenti. Oke, aku keluar sekarang. Kakak istirahat juga ya. Saat dia membuka pintu mobil, dia melihat sosok sendirian menunggu di malam yang gelap dan hujan. Arya, hujan nih. Aku datang jemput kamu. Oh, Asher, makasih. Mereka berjalan kembali ke villa bersama di bawah satu payung. Dari dalam mobil, Evelyn melihat mereka pergi sambil berdecak.
Sementara itu, karena tertekan, Scarlett memposting permintaan maaf publik ke Arya secara online. Tapi dasar licik, dia mempostingnya larut malam saat sedikit orang yang lihat. Dia berencana menghapusnya begitu Arya memaafkannya secara terbuka, tapi dia malah dibanjiri pertanyaan dan kritikan dari netizen. Dengan marah, dia mengambil tangkapan layar sebagai bukti, lalu menghapus postingan itu. Keesokan paginya, Selena dengan riang bertanya pada Arya apa dia sudah lihat permintaan maaf Scarlett yang sekarang sudah dihapus. Dia menambahkan bahwa perusahaan Ruan juga sudah mengeluarkan pernyataan yang menjaga jarak darinya. Arya jelas tidak mungkin melewatkannya. Fans Scarlett yang tidak tahu apa-apa membanjiri media sosialnya menuntut agar dia minta maaf. Helen hanya tersenyum. Jangan khawatir Arya, ayahmu punya kejutan lain buatmu. Tepat saat Arya bertanya-tanya apa itu, akun resmi Zenith Entertainment mengumumkan bahwa mereka memutus kontrak Scarlett. Dan di postingan yang sama, secara resmi mengonfirmasi status Arya sebagai putri kesayangan keluarga Lauron. Saat dia tahu ini perbuatan orang tuanya, mata Arya berkaca-kaca. Pasti begini rasanya disayangi. Dalam hati dia bersumpah untuk melindungi keluarga ini dan tidak akan membiarkan tragedi dalam novel terjadi. Jadi secara online, dia memposting balasan tegas 3 kata. Aku tidak memaafkan. Scarlett, sementara itu, melihat harga saham perusahaan Ruan anjlok karena tindakan bodohnya. Ayahnya murka. Mendidih karena marah, Scarlett bergumam. Kau mau main kotor? Oke, aku ladeni. Dia mengambil ponselnya dan menelpon. Rencana jahat baru sudah terbentuk. Keesokan harinya, Arya mengajak Asher makan siang ke Jade Pavilion, tapi malah berpapasan dengan ibunya. Pikiran Arya jadi kosong. Apa ini alur cerita baru? Nyonya Davis, saya punya janji temu duluan dengan Nona Caroline. Tidak sopan kalau Anda memotong antrean begini. Nyonya Davis tampak sombong, mengibaskan kartu keanggotaannya sendiri. Oh, Celine sayang, bukan salahku kalau kau tidak punya kartu untuk Jade Pavilion. Aku tidak mungkin membiarkan tamu terhormatku menunggu, kan? Arya segera maju untuk membantu ibunya. Ibu pasti lupa bawa kartunya. Nyonya Davis hanya tersenyum sinis. Arya sayang, kau tidak bisa asal pamer sembarang kartu dan berharap bisa masuk. Lihat baik-baik, ini kartu keanggotaan asli. Dia mengibaskan kartunya lagi. Jantung Arya mencelos. Apa bos terakhir mengerjaiku? Tepat saat itu, manajer dan stafnya berbaris menyambut Arya. Nyonya Davis protes, bersikeras kalau kartu Arya itu palsu. Tapi ucapan manajer selanjutnya bagaikan tamparan keras. Kartu Nona Arya adalah kartu VIP tingkat teratas yang khusus untuk tamu paling terhormat kami. Wanita itu langsung mengubah sikapnya. Suaranya penuh dengan kepalsuan. Celine sayang, kalau kau ada masalah keuangan, kau tahu kau selalu bisa datang padaku untuk minta bantuan. Arya melangkah maju. Ibu tidak apa-apa. Aku dan Asher bisa bergabung dengan ibu. Celine menatap mereka berdua. Ada kilatan kecurigaan di matanya. Arya kan selalu membenci Asher. Dan dari mana dia dapat kartu VIP itu? Tapi terlepas dari pertanyaannya, hal terpenting sekarang adalah mengambil hati Nona Caroline. Dia dengan anggun memandu tamu mereka ke ruang makan privat kelas atas. Arya ternganga. Tempat ini gila banget. Seorang pelayan menyerahkan menu, menjelaskan bahwa tamu di ruangan ini bisa memesan apa saja yang mereka mau secara gratis. Kekaguman Arya pada saudarinya bertambah. Bos terakhir memang luar biasa. Mencoba untuk membuat tamu mereka terkesan, Celine dengan fasih beralih ke bahasa Inggris, mempersilakan Nona Caroline memesan. Tapi Nona Caroline, seorang orang asing, hanya menatap menu dengan tatapan kosong. Dia dengan sopan meminta Celine merekomendasikan sesuatu. Celine ragu-ragu, suaminya yang selalu mengurus pesanan. Menyadari kesulitan ibunya, Arya berdiri. Dia memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis yang fasih dan merekomendasikan beberapa hidangan andalan Jade Pavilion. Nona Caroline sangat terkesan dengan logatnya yang sempurna. Arya hanya tersenyum, berharap dia menikmati makanannya. Celine terpana melihat kefasihan Arya, tapi Arya hanya bilang itu sekedar hobi. Namun Asher, yang sedari tadi diam memperhatikan, sepertinya tidak percaya begitu saja. Setelah makanan datang, Celine langsung ke inti pembicaraan. Saya sangat mengagumi perhiasan seri Angel Anda. Saya bertanya-tanya, apakah perusahaan saya, Glimmer Jewels, bisa mendapat kehormatan untuk memesan satu karya dari Anda? Nona Caroline menolak tanpa pikir panjang. Seri Angel belum selesai.
Saya datang ke negara ini terutama untuk mencari inspirasi. Arya tahu tentang desainer ini. Karya-karyanya dijual dengan harga selangit. Perusahaan ibunya sedang diambang kebangkrutan gara-gara persaingan dengan Nyonya Davis. Di dalam novel, Celine terpaksa menggunakan dana ilegal untuk menyelamatkan perusahaan dan berakhir di penjara. Arya tahu dia harus turun tangan agar ibunya tidak salah jalan. Celine tidak menyerah, tapi caranya agak kaku. Dia menawarkan bayaran 2 kali lipat. Tidak, 3 kali lipat dari bayaran biasanya untuk satu desain. Nona Caroline tersinggung. Dia merasa Celine merendahkan seninya dan dirinya sebagai seniman. Melihat ibunya terus-menerus melakukan kesalahan fatal, Arya menghela napas dan menyela. Ibu, biar aku saja. Nona Caroline, saya bisa memberikan inspirasi yang Anda butuhkan untuk seri Angel Anda. Mendengar ini, sikap Nona Caroline melunak. Dia berjanji kalau Arya benar-benar bisa menginspirasinya, dia tidak hanya akan mendesain satu perhiasan untuk mereka, tapi dia akan memberikan seluruh seri Angel. Seri Angel itu sangat luas. Kalau perusahaan ibunya bisa mendapatkannya, mereka akan mengalahkan Nyonya Davis dengan telak. Tapi saat Arya sedang melamun, Nona Caroline angkat bicara. Anak muda harusnya lebih realistis. Nona Caroline melihat sekilas, dan matanya terbelalak kaget. Ya ampun, malaikat itu bukan cuma soal kesucian. Mereka adalah simbol cahaya. Artinya mereka harus bersinar bahkan dalam kegelapan. Arya setuju. 9 karya Anda sebelumnya semuanya bertema kesucian. Jadi mungkin sekarang, sebelum dia selesai bicara, dia sadar foto di layar adalah foto dirinya sendiri. Dia buru-buru minta maaf, bilang kalau dia salah pilih foto. Tapi Nona Caroline melihatnya berbeda. Yakin kalau foto itu akan jadi inspirasinya. Meski begitu, Arya mencari foto yang awalnya ingin dia tunjukkan. Sebuah gambar Evelyn dengan auranya yang dingin dan pemberontak. Melihat itu, Nona Caroline makin kegirangan. Dia sudah membayangkan karya bertema Fallen Angel. Dia cepat-cepat menambahkan kontak Arya di aplikasi pesan dan memintanya mengirim kedua foto itu. Celine bengong. Apa ini desainer sombong dan nyentrik yang sering kudengar itu? Sebelum dia sempat memproses apa yang terjadi, Nona Caroline menyuruhnya menyiapkan uang untuk desain itu, lalu melenggang keluar ruangan. Semudah itu, masalahnya selesai. Celine merasa seperti sedang bermimpi. Dia bertanya pada Arya, apa benar Nona Caroline setuju menjual seri Angel pada mereka hanya karena melihat 2 foto? Benar sekali, jawab Arya sambil tersenyum. Saat ibu dan putrinya sedang merayakan, Nyonya Davis menghentikan mereka, bersiap untuk mengejek Celine karena dianggap telah membuat Nona Caroline marah. Tapi Celine tidak terima begitu saja. Dengan bangga, dia mengumumkan bahwa Nona Caroline setuju bekerja sama dengan Glimmer Jewels. Nyonya Davis dan temannya hanya tertawa, menganggap itu cuma khayalan orang putus asa. Mereka bahkan menyarankan agar dia kembali menjadi ibu rumah tangga, karena perusahaannya toh akan hancur. Ketegangan terasa sangat kental. Tidak ingin melihat ibunya ditindas, Arya maju ke depan. Nyonya Davis, apakah Anda mau bertaruh dengan ibu saya? Nyonya Davis menjawab dengan sombong. Kenapa tidak? Tapi apa yang bisa kamu pertaruhkan? Tanya Celine. Glimmer Jewels, tegas Celine seketika. Jika dia tidak mendapatkan desain itu, dia akan menyerahkan perusahaannya. Tapi jika dia menang, Nyonya Davis harus mengembalikan desainer yang telah dia bajak dari Glimmer, ditambah 5 desainer terbaiknya sendiri. Nyonya Davis, yang sama sekali tidak menganggapnya serius, dengan cepat setuju dan pergi. Celine kemudian berkata, dia akan pergi ke kantor untuk menyiapkan kontrak bagi Nona Caroline, dan menyuruh Arya dan Asher pulang. Baru saat itulah Arya menyadari, anak anjing yang tampak sedih di belakangnya. Ups, aku benar-benar lupa soal kantong darahku. Dia bergegas menghibur cowok yang terlantar itu. Bertanya apakah dia sudah makan cukup. Asher berpikir agak terlambat untuk bertanya, tapi dia hanya berkata pelan, aku tidak apa-apa. Saat Arya akhirnya sampai di rumah, dia ambruk di sofa, kelelahan karena makan malam dan drama yang tak terduga tadi. Tiba-tiba, dia merasakan benda keras menekan pelipisnya. Siapa di sana? Bisiknya. Suara yang akrab terdengar dari atasnya. Jadi, kamu menjualku? Arya begitu ketakutan, sampai hampir lupa identitas rahasia kakaknya yang lain. Seorang desainer senjata jenius. Aku cuma jual fotomu, gagap Arya. Evelyn menarik pelatuk tanpa ragu. Arya hampir terkencing di celana, tapi bukannya peluru,
Api kecil menyembur keluar dari larasnya. Itu korek api. Phew, bikin kaget saja. Itu trik pesta yang gila banget. Kakak hampir bikin aku mati muda. Evelyn meniup api itu dengan santai. Apa kamu latihan piano hari ini? Arya melonjak dan buru-buru pergi. Aku akan latihan sekarang. Beberapa saat kemudian, nada merdu lagu Clair de Lune memenuhi ruang piano. Arya secara khusus memilihnya untuk kakaknya. Dia memperhatikan Evelyn menderita insomnia parah, dan lagu itu dikenal punya efek menenangkan. Dia merasa iba padanya. Dia masih sangat muda untuk menghadapi masalah serius seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menatap, dan karena itu, dia menekan 3 nada yang salah. Suara Evelyn tiba-tiba menjadi dingin. Kenapa kamu menatapku begitu? Arya hanya tersenyum manis. Kakak cantik. Mendengar itu, rona merah muda samar merambat di pipi Evelyn. Evelyn dengan cepat berdehem untuk menutupi rasa malunya. Kamu pergi sama Asher lagi hari ini? Ya, kenapa? Arya mengangguk dengan polos. Jauhi dia, kata Evelyn dengan dingin sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan. Dia turun ke bawah dan menggedor pintu kamar Asher. Saat dia membukanya, Evelyn menatapnya dengan kilatan mengejek di matanya. Dengar itu? Dia main piano buat aku. Ekspresi Asher menggelap. Tak mau kalah, dia melirik kembali ke tumpukan tas belanjaan di kamarnya. Lihat itu, dia membelikan semua ini cuma buat aku. Udara di antara mereka bergetar karena ketegangan. Sebuah perang mental tanpa suara. Sementara itu, tanpa sadar sama sekali, Arya bersin. Apa ada yang membicarakanku? Pikirnya. Saat makan malam, Celine menceritakan pada Tuan Lauron semua tentang pertemuannya yang sukses. Memuji Arya sebagai malaikat kecilnya yang penuh perhatian. Arya merasa jengkel. Tidak peduli berapa kali dia menjelaskan bahwa kesepakatan itu berkat Evelyn, ibunya yang bias sepertinya punya pendengaran selektif. Arya menyadari bahwa memperbaiki hubungan antara ibu dan anak ini akan menjadi proses yang lama dan lambat. Dia dengan cerdik mengubah topik, meminta 2 slot tamu di acara reality show Heart to Heart pada ayahnya, menjelaskan bahwa dia dan sepupunya, Chloe, akan tampil di sana. Ayahnya khawatir. Chloe sudah berhenti dari dunia hiburan karena reputasinya yang buruk. Arya tidak mungkin memberitahu alasan sebenarnya, yaitu untuk membantu Chloe mengatasi depresinya. Jadi dia terpaksa memohon. Tapi, aku benar-benar ingin pergi. Lagi pula, kalau terjadi apa-apa, kan ada ayah yang membackup aku, ya kan ya? Rayuan manisnya berhasil, dan ayahnya luluh. Namun, ada satu hal lain yang membingungkannya. Uang yang dia keluarkan untuk meredam rumor online tentang Arya secara misterius dikembalikan. Arya langsung tahu. Dia melirik Evelyn, menebak kakaknya itu menyuruh Leo mengembalikannya. 2 hari kemudian, Heart to Heart mengumumkan daftar tamu resminya, dan internet kembali meledak dengan kontroversi. Membaca komentar-komentar jahat itu, suasana hati Chloe anjlok. Kakeknya mengetuk pintu. Khawatir dia memikirkan kebencian online itu terlalu dalam. Tepat saat itu, kepala pelayan mengumumkan bahwa Arya telah tiba. Kakek Ruan, yang sedang mencari seseorang untuk disalahkan, melihat kesempatannya. Tapi kemudian, ide baru muncul. Lakukanlah, katanya pada kepala pelayan. Lepaskan anjing Mastiff Tibet ke halaman. Meski tahu cucunya takut anjing, orang tua itu berencana melepaskan anjing yang paling ganas untuk menakut-nakuti dia. Chloe diserang secara online lagi, dan kakeknya sangat marah. Ketika si biang kerok Arya muncul di depan pintu, pria itu memutuskan untuk memberinya pelajaran. Tapi tepat saat Arya melangkah masuk, sekelebat bayangan putih melesat melewatinya, diikuti oleh jeritan. Di lantai atas, kakek Ruan panik. Apa yang terjadi? Bukannya anjing itu sudah diikat? Mereka semua bergegas turun ke bawah. Saat mereka melihat anjing besar itu menindih Arya ke tanah, kakek Ruan membentak kepala pelayan. Kenapa tidak ada yang mengawasinya? Tapi detik berikutnya, semua orang terpana. Anjing Mastiff yang biasanya ganas itu sama sekali tidak menyerang Arya. Malah, anjing itu bertingkah seperti anak anjing raksasa, menjilati wajahnya dan mengibaskan ekor. Pemandangan anjing penjaga kesayangannya yang bertingkah seperti penjilat membuat wajah lelaki tua itu berubah masam. Ternyata, hipnosis sempurna Arya telah membuat anjing itu sepenuhnya berada di bawah pengaruhnya.
Dia mengambil kesempatan itu untuk menunjukkan kepada kakeknya bahwa rantai anjing itu telah sengaja diputus. Jantung lelaki tua itu mencelos, dan dia segera memerintahkan kepala pelayan untuk menyelidikinya. Mereka mengetahui bahwa pelakunya adalah pelayan baru, yang bersikeras menyangkal sampai kakek Ruan mengancam akan memanggil polisi. Setelah pelayan itu dibawa pergi, kakek Ruan menatap Arya dengan rasa bersalah. "Mau apa kamu ke sini?" Arya mengambil teko dari meja. "Tentu saja untuk minum teh bersamamu." Lelaki tua itu, yang teringat bagaimana Arya menipunya untuk mendapatkan set teh favoritnya terakhir kali, langsung menyambarnya. "Tidak akan terjadi lagi." Arya hanya tertawa. "Sebenarnya, aku ke sini untuk Chloe." Chloe tampak bingung. Arya menjelaskan bahwa mereka dijadwalkan tampil di acara Heart to Heart dalam 2 hari. Mata Chloe terbelalak. "Apa? Heart to Heart? Reality show siaran langsung dengan sutradara terkenal itu?" Dia tahu, itu adalah acara hits internasional yang besar dan sangat sulit untuk bisa masuk ke sana. Tapi kemudian dia teringat hujatan online dan kemarahannya memuncak. "Sebenci apa sih kamu sama aku? Kamu tega menyeret nama baik acara ayahmu sendiri ke dalam lumpur, cuma demi melihatku dihancurkan netizen lagi?" Arya mengangkat tangannya, menyuruhnya untuk melihat daftar tamunya dulu. Di sana tertulis Scarlett dan seorang pria bernama Caleb Jensen. Chloe makin murka. "Kamu pasti bercanda, Arya. Kamu benar-benar mencoba membunuhku." Arya menghela napas dan menunjuk lagi. "Lihat lebih teliti, siapa lagi yang ada di sana?" Mata Chloe tertuju pada tulisan, pianis jenius Arya Lauron. Dia sepertinya memahami hal lain sepenuhnya. "Aku mengerti. Kamu mau kursi paling depan untuk menyaksikan penghinaanku, kan?" Arya yang sudah habis kesabaran dengan sepupunya yang paranoid itu, menarik lengannya dan menyeretnya keluar pintu. "Ayo pergi. Waktunya bersiap untuk pertunjukan besarku." Tak lama kemudian, Arya sudah menyeret Chloe ke salon kecantikan. Chloe menatap toko kecil yang tampak biasa saja itu dengan curiga. Tapi Arya memaksanya masuk. 1 jam kemudian, mereka keluar. Arya berceloteh tentang betapa menakjubkannya tempat itu. Chloe hanya menggerutu. "Bagus sih, tapi $5.000 untuk masker wajah, itu perampokan namanya." Arya membatin. "Tempat ini milik bos terakhir. Tentu saja bagus. Sebentar lagi, kamu harus bikin janji 1 tahun sebelumnya kalau mau ke sini." Tepat saat itu, suara tajam memanggil. "Wah, lihat siapa ini, sepupu-sepupuku tersayang. Kejutan sekali melihat kalian belanja di luar." Scarlett, yang menggandeng lengan mantan pacar Chloe, Caleb, berjalan ke arah mereka, suaranya penuh nada sindiran. Suasana hati Chloe langsung anjlok. Arya mau tak mau harus turun tangan. "Scarlett, kamu benar-benar kebanyakan waktu luang ya? Kakek belum menyuruhmu pulang." Scarlett pura-pura bodoh. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Itu kakeknya yang menyuruhnya kembali ke rumah segera. Ekspresinya berubah drastis dalam sekejap. Dia berbalik memarahi Arya. "Apa yang kamu lakukan?" Arya hanya tersenyum polos, diam-diam merasa puas. "Kamu cari masalah dengan orang yang salah." Scarlett meledak dalam kemarahan, meneriaki Arya. "Dasar penipu! Kamu akan membayar semua ini." Caleb, sang mantan bajingan, menambahkan hinaannya sendiri. Mencemooh Chloe dan menyombongkan diri karena memilih Scarlett. Kemudian mereka berbalik dan melenggang pergi. Hati Chloe remuk redam dan dia merosot ke bangku terdekat. Arya, khawatir depresi Chloe akan memburuk, bergegas menghiburnya. Chloe mulai menumpahkan isi hatinya. Berkata dia pasti buta karena pernah jatuh cinta pada brengsek seperti Caleb. Arya diam-diam merasa lega. Membicarakan hal itu memang menyakitkan, tapi itu langkah penting untuk pemulihannya. Dengan kecantikan dan bakatmu, 100 orang seperti Caleb pun tidak akan pantas untukmu. Dia pasti menipumu. Suasana hati Chloe sedikit membaik. Dia memang menipuku. Mereka bertemu di lokasi syuting film. Akting Chloe sangat buruk saat itu, dan dia selalu menghambat produksi. Caleb muncul bak satria berbaju zirah, menyemangatinya saat tidak ada orang lain yang peduli. Dia jatuh cinta berat pada Caleb, dan diam-diam menggunakan koneksinya untuk memberi pria itu kesempatan tak terhitung jumlahnya. Caleb jadi makin terkenal, tapi ternyata dia sudah tahu siapa Chloe sejak awal, dan hanya mendekatinya demi koneksinya. Setelah mereka pacaran, dia selingkuh dengan Scarlett. Saat menyelesaikan ceritanya, tangis Chloe pecah. Arya menyodorkan tisu,
meyakinkannya bahwa orang jahat selalu mendapatkan ganjaran yang setimpal. Apa maksudmu? Tanya Chloe bingung. Arya menariknya berdiri. Ikut aku dan kamu akan lihat, katanya dengan senyum lembut. Saat Chloe mengikuti, dia berpikir, Arya sudah berubah. Dia tidak terlalu jahat lagi. Saat mereka kembali ke kediaman Ruan, mereka masuk dan mendapati kakek Ruan sedang murka, membentak Scarlett karena membuli Chloe dan mencoba memfitnah Arya. Ibu Scarlett berusaha membelanya, tapi dengan bukti jelas yang memberatkannya, kakek Ruan memotong ucapannya. Satu kata lagi darimu, dan kau bisa angkat kaki dari rumah ini bersamanya. Vera langsung bungkam. Ayah Scarlett mencoba menengahi, menyebut Arya palsu, tapi percuma saja. Chloe merasa iba pada Arya dan hendak mengucapkan sesuatu yang menenangkan, tapi Arya hanya tersenyum padanya. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Lagi pula sebentar lagi mereka akan mendapatkan ganjaran mereka. Tepat saat dia mengatakan itu, Celine dan Tuan Lauron menerobos masuk. Selene bicara duluan. Kakak, siapa yang kau sebut palsu? Aku sudah bilang sebelumnya, dan aku akan mengatakannya lagi. Arya akan selalu menjadi seorang Lauron, tidak seperti anak haramu itu Scarlett, yang tidak pantas untuk dibandingkan dengannya. Melihat mereka, ayah Scarlett dengan gugup pergi menyapa mereka. Tapi Celine mengabaikannya dan berjalan lurus menghampiri Scarlett. Kalau kami tidak datang, apa kau berencana membiarkan orang yang mencoba mencelakai putriku lolos begitu saja? Lagi, Tuan Lauron menambahkan dengan tegas bahwa jika mereka tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan hari ini, mereka akan menuntut di pengadilan. Scarlett, yang menyadari betapa seriusnya situasi ini, bergelayut di lengan ayahnya. Ayah, aku putrimu. Ayah harus menyelamatkanku. Tapi detik berikutnya, dia menampartar wajahnya dengan keras. Apa kau sudah lupa pelajaran terakhirmu? Kau. Beruntung Arya tidak terluka parah. Kalau tidak, kau akan membusuk di penjara. Dia melampiaskan semua kekesalannya padanya. Gadis bodoh itu telah gagal dalam rencananya dan ketahuan, menempatkannya dalam posisi yang sulit. Dia melirik istrinya, memberi isyarat padanya untuk mencairkan suasana. Vera menangkap pesan itu dan memasang senyum palsu. Adik Scarlett tahu dia. Salah, kami pasti akan mendidiknya. Ayah Scarlett lalu berpaling ke Arya. Wajahnya topeng ketulusan palsu. Arya, Paman akan menyuruh Scarlett minta maaf padamu sekarang juga. Tolong maafkan dia sekali ini saja. Paman janji dia akan memperlakukanmu lebih baik di masa depan. Arya tersenyum tipis. Paman terlalu baik. Tentu saja, aku memaafkannya. Chloe tidak percaya. Mereka mencoba membunuhnya. Dan permintaan maaf sederhana saja sudah cukup, Arya akan membiarkannya begitu saja. Tapi Arya melanjutkan dengan tenang. Meskipun aku memaafkan sepupuku Scarlett, aku tidak bisa memaafkan paman yang gagal mengajarinya mana yang benar dan salah setelah sekian lama ini. Selene setuju sepenuh hati. Di matanya, ini terlalu serius untuk sekadar permintaan maaf. Aku ingin kau menceraikan wanita itu, perintahnya pada kakaknya, dan mengusir mereka berdua dari kota Sterling. Scarlett telah menggunakan statusnya sebagai anggota keluarga Ruan untuk membuat masalah selama bertahun-tahun. Sekarang dia bisa kembali menjadi bukan siapa-siapa. Vera, yang telah berjuang mati-matian untuk menikah masuk ke keluarga itu, jatuh berlutut, memohon pengampunan Arya demi melindungi gaya hidup mewahnya. Ayah Scarlett mencoba membuat Arya merasa bersalah, tapi Celine mencengkeram kerahnya. Hari ini, entah mereka pergi atau kalian, bertiga masuk penjara. Dihadapkan dengan ultimatum ini, ayah Scarlett memohon pada ayahnya sendiri untuk menengahi. Tapi kakek Ruan malah menamparnya begitu keras, hingga dia berkunang-kunang. Orang tua itu menyesal pernah mengizinkannya membawa selingkuhan dan anak haram ke dalam keluarga. Dia menyatakan bahwa mereka harus pergi hari ini demi saham perusahaannya. Ayah Scarlett tidak punya pilihan selain menyetujui perceraian dan mengusir mereka. Vera, melihat betapa kejamnya suaminya bisa bersikap, merasa sangat ketakutan. Scarlett juga memohon dan menangis, tapi tidak ada yang bisa mengubah nasib mereka. Arya tahu Scarlett tidak akan menyerah begitu saja, tapi untuk saat ini dia hanya senang bisa membalas dendam. Chloe, bagaimanapun, masih khawatir dan memperingatkannya untuk berhati-hati. Arya hanya menyeringai dan mendekat. Sepupu, apa kau mengkhawatirkanku? Chloe hanya mendengus, menolak mengakuinya. Dengan masalah yang sudah selesai,
Celine dan Tuan Lauron sibuk mengurus Arya, memeriksa untuk melihat apakah dia terluka. Merasa tidak banyak berkontribusi, Tuan Lauron mentransfer $500.000 kepada Arya untuk menghiburnya. Dihujani cinta dan kasih sayang, Arya sangat gembira. Chloe juga bisa melihat bahwa Arya berubah menjadi lebih baik. Menyadari sudah waktunya baginya untuk melupakan masa lalunya sendiri, dia secara resmi berkomitmen untuk melakukan acara realitas itu. Arya memposting ulang pengumuman Chloe, dan internet menjadi heboh. Dia menerima pesan dukungan dari teman dan keluarga, dan orang tuanya bahkan membagikannya di grup obrolan perusahaan mereka, menyuruh semua karyawan untuk menyukai dan mendukungnya. Rasanya agak berlebihan, tapi diperhatikan, terasa luar biasa. Bahkan adik laki-lakinya yang pemarah, Peter, meneleponnya dari akademi pelatihannya. Apa Evelyn memaksamu kabur dari rumah? Apa itu sebabnya kakak ikut acara bodoh itu? Tanyanya menuntut, siap berkelahi demi kakaknya. Aku baik-baik saja, sungguh. Kamu fokus saja pada latihanmu, kata Arya, tertawa canggung saat melihat Evelyn bersandar di kusen pintu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara Peter terdengar lagi lewat telepon. Jangan khawatir, Kak. Aku akan urus orang kampung itu begitu aku kembali. Kakak jaga diri baik-baik. Sudah dulu ya, pelatih memanggil. Evelyn hanya menatap Arya dan mengucapkan satu kata dingin. Jelas sekali, dia sudah mendengar semuanya. Arya ingin ditelan bumi saat itu juga. Tapi karena takut disalahpahami, dia cepat-cepat mencoba menjelaskan bahwa dia tidak berniat mengusir Evelyn. Bagaimanapun, Evelyn adalah pewaris Lauron yang sesungguhnya. Evelyn tiba-tiba mendekat, auranya terasa menekan. Jadi, kamu beneran berencana kabur? Pikiran Arya mendadak kosong. Bukan itu maksudnya. Tapi dia tak bisa menyangkal kalau dia memang berencana menghilang diam-diam setelah semua kekacauan ini beres. Dia tidak bisa terus hidup sebagai penipu selamanya. Dia tak menyangka Evelyn akan menyadarinya. Melihat Arya diam saja, Evelyn sepertinya paham kalau dia belum siap membicarakannya. Dia pun mundur. Terserah, lakukan sesukamu, katanya sebelum berbalik dan pergi. Arya terpaku sejenak, lalu menghela napas lega.